Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan Ibu Eli Trenasarudian. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang materi IPA. Nah, materi yang akan kita pelajari adalah terkait perkembangbiakan hewan secara generatif yang masuk pada tema pertama, pada subtema pertama kelas 6. Nah, anak-anak hebat, sebelum kalian belajar lebih lanjut terkait tentang perkembangbiakan, kalian harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran kita pada video kali ini. Nah, di akhir pembelajaran, ya kalian diharapkan mampu bisa mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan secara generatif. Anak-anak hebat, sebelumnya kalian harus tahu dulu apa sih pengertian dari perkembangbiakan itu. Nah, perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Nah, apa sih tujuan dari perkembangbiakan? Nah, setiap makhluk hidup pasti berkembang biak. Tujuannya adalah untuk melestarikan jenisnya dari kepunahan. Ya, jadi itu adalah tujuan dari perkembangbiakan. Anak-anak hebat, perkembangbiakan hewan terbagi atas dua, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Nah, secara generatif adalah perkembangbiakan secara kawin melalui proses pembuahan, yang artinya bahwa perkembangbiakan generatif ini membutuhkan dua induk, yaitu induk jantan dan induk betina. Induk jantan yang berfungsi untuk menghasilkan sel sperma dan induk betina yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Ketika sel sperma dan sel telur bersatu, maka terjadilah proses pembuahan. Nah, dari proses pembuahan tersebut akan terbentuk individu baru. Nah, selanjutnya perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin tanpa melalui proses pembuahan, yang artinya bahwa perkembangbiakan vegetatif ini tidak membutuhkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Dia hanya butuh satu induk saja untuk bisa menghasilkan individu baru. Nah, anak-anak hebat, seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal bahwa kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Secara garis besar, perkembangbiakan generatif pada hewan terbagi atas tiga, yaitu vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Mau tahu apa perbedaan dari ketiga jenis perkembangbiakan generatif hewan ini? Ya, ikuti pemaparan selanjutnya. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah terkait perkembangbiakan hewan secara ovipar. Perkembangbiakan hewan secara ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ada ciri-cirinya nih hewan tersebut. Yang pertama, tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, berbulu tebal, dan janin berkembang di luar tubuh induk tepatnya dalam telur bercangkang. Jadi hewan-hewan yang berkembang biak secara ovipar atau bertelur, janinnya itu tumbuh di dalam sebuah telur yang punya cangkang, ya. Jadi janinnya itu tumbuh di situ, bukan di dalam tubuh induk. Nah, contoh-contoh hewan yang berkembang biak secara ovipar adalah ayam, bebek, bangsa burung, katak, dan lain sebagainya. Tentunya bisa kalian temui di lingkungan sekitar kalian. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari terkait hewan vivipar. Apa sih hewan vivipar itu? Hewan vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ciri-ciri hewan tersebut adalah memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, janin berkembang dalam tubuh induk tepatnya dalam rahim. Jadi tadi berbeda ya dengan hewan ovipar. Kalau hewan ovipar janinnya itu tumbuh di dalam telur bercangkang di luar tubuh induk. Sedangkan kalau hewan vivipar atau melahirkan, janin itu tumbuh dan berkembang di dalam tubuh induknya, tepatnya dalam rahim sampai sudah siap untuk dilahirkan. Nah, contoh-contoh hewan yang berkembang biak secara vivipar adalah jerapah, gajah, kuda, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Tentunya kalian bisa lihat pada kehidupan kalian sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan hewan yang berkembang biak secara ovovivipar. Apa itu ovovivipar? Ya, ovovivipar adalah kelompok hewan yang bereproduksi secara bertelur dan secara melahirkan. Hewan ovovivipar bertelur dan menyimpan telur tersebut di dalam tubuhnya.
Nah, hewan apa saja sih yang berkembang biak secara ovovivipar? Kita lihat ya contoh-contohnya ya. Yang pertama adalah hiu. Nah, ini adalah salah satu contoh hewan yang berkembang biak secara ovovivipar. Jenis-jenis hiu banyak, ada hiu pemotong, hiu putih, ya, hiu buaya, Greenland, gergaji, macan pasir, harimau, dan angel shark yang mirip dengan ikan pari. Nah, merupakan jenis-jenis hiu yang bereproduksi secara ovovivipar ya. Hiu betina dalam spesies tersebut akan menyimpan telurnya hingga menetas dalam tubuh. Terkadang akan terjadi kanibalisme. Kanibalisme itu saling memakan antar diri mereka ya. Nah, kemudian telur hiu yang pertama menetas akan memakan telur lain yang belum menetas. Itu adalah pengertian dari kanibalisme. Dengan begitu, anak hiu terkuatlah yang akan dilahirkan keluar dari tubuh induk. Nah, selanjutnya, hewan yang berkembang biak secara ovovivipar selanjutnya adalah kuda laut. Nah, kuda laut ini merupakan hewan ovovivipar yang unik. Di mana uniknya? Setelah pembuahan sel telur, betina akan memindahkan sel telur yang dibuahi ke dalam tubuh jantan. Kemudian, kuda laut jantan akan menyimpan telur-telur tersebut dalam kantungnya hingga menetas. Nah, setelah telur-telurnya menetas, jantan akan mengeluarkan anak-anak kuda laut dari kantongnya. Hal ini membuat kuda laut jantan terlihat seperti melahirkan anak-anaknya. Padahal sebenarnya tidak ya. Nah, selanjutnya ada bangsa reptil nih yang berkembang biak secara ovovivipar. Yang pertama adalah ular derik, ya. Nah, ini adalah proses dari perkembangbiakan ovovivipar pada ular. Nah, anak-anak hebat, ya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya untuk membahas materi-materi yang menarik lainnya. Ya, demikian. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kunjungi channel Ibu. Assalamualaikum.